ke suatu tempat yang tempatnya itu hampir mirip sama Jepang. Kalau di Jepang ada Arashima, di Batu ada di Odo Onsen, dan di Surabaya ada hutan bambu keputi. Sobat Berita Jatim yang ada di rumah, balik lagi nih di Jalan Sutra. Kira-kira kita ajak Anda di rumah mau kemana nih? Nah, karena masih pandemi, kepenginnya saya bakal ajak Anda untuk ke Jepang. Tapi karena ini masih pandemi, jadi kita ajak Anda ke suatu tempat yang tempatnya tuh hampir mirip sama Jepang. Kira-kira 80%, 90% mirip banget sama negara Jepang. Tapi sebelum kita berkeliling di tempat ini nih, saya mau ajak Anda untuk mencoba. Nah, ini yukata. Itu adalah salah satu pakaian khas dari negara Jepang. Nah, kira-kira bagaimana ya kalau saya pakai baju yukata? Cing, jadi cantik atau jadi gadis Jepang? Wah, kayak Austin pasti ya kan? Gak usah lama-lama, tapi sebelumnya kalian subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Berita Jatim TV. Yuk, kita masuk. Moshi. Sebenarnya saya sudah pakai yukata, sudah kayak Oshin ya kan. Nah, sipit tapi yang keren, yang penting keren pakai yukata, tetap pakai sneakers ya kan. Kita akan keliling-keliling pakai yukata, kita akan lihat spot-spot yang menarik biar kayak foto-foto ala-ala gitulah di Jepang. Penasaran kan? Ayo ikuti saya. Nah, ini salah satu spot yang menurutku mirip banget dengan negara Jepang. Gimana nggak mirip? Di depan saya itu udah ada gapura, ya kan? Kalau kalian bisa nonton film Oshin atau film-film Jepang lainnya itu, yang drama-drama, pokoknya menganut unsur-unsur Jepang itu pasti bakal langsung keinget deh. Kalau di sini tuh mirip banget kayak Jepang. Nah, ini merupakan salah satu spot yang biasanya para pengunjung kalau sudah pakai baju seperti ini, dia pasti akan cari spot yang ini. Jembatan, gapura, view-nya bukit. Nah, tempat ini, The Onsen, bisa menjadi salah satu referensi Anda di rumah yang suka traveling. Jadi, kalian bukan cuman bisa nginep di sini, tapi juga bisa menikmati pemandangan dan suasana dengan fasilitas lengkap ala Jepang. Mulai dari baju, menu di restonya, fasilitas tempat-tempatnya, udah pokoknya mirip banget deh. Rugi kalau kalian itu jauh-jauh datang ke Malang. Bagi yang di luar Jawa Timur ya, kalau di sekitar Jawa Timur sih deket aja, apalagi dari Surabaya cuma 1,5 jam. Kalau kita lewat tol udah bisa di sini. Nanti kita bakal ngobrol dengan salah satu GM-nya The Onsen. Kita akan kulik apa sih yang beda dengan hotel-hotel yang lain dengan tematik seperti ini. Yuk, tapi sebelumnya sama foto-foto dulu deh, lucu di sini. Nah, tadi saya sudah foto-foto di spot depan gapura dan juga jembatan. Tadi kan saya bilang saya bakal ketemu dengan Pak GM-nya dari The Onsen. Mumpung kayaknya ada di depan kotes nih, kita sapa dulu. Siang Bapak. Siang. Apa kabar Pak Supri? Kabar baik. Iya. Ini nih Pak, baru sempat mampir. Iya. Bagaimana Pak? The Onsen ini kan sudah jalan 3 tahun ya Pak ya? Betul. Benar. Nah, untuk
sebenarnya Pak nih, untuk konsep hotel Jepang sendiri Pak, itu kalau di Indonesia terutama di Batu itu seperti apa sih perkembangannya Pak? Kebetulan di Jawa baru kita. Iya. Ya, di Jawa baru kita. Untungnya itu. Jadi agak ngap ya. Nggak apa-apa Pak, santai. Jadi kebetulan dengan tematik yang benar-benar beda dan masih sendiri. Jadi dalam kondisi pandemi juga kita nggak terlalu terpengaruh. Oke. Karena sebenarnya basic cottage kita buat ini sebenarnya untuk jualan kamar cottage sih. Tapi karena apa yang kita tampilkan ini benar-benar identik dengan Jepang, banyak sekali orang yang kesini. Penasaran ya Pak? Betul. Benar. Jadi impact bisnisnya satu, wisata masuk. Dua, resto masuk. Yang ketiga, cottage pasti masuk. Oh, iya benar Pak. Kalau dalam waktu setiap hari nih Pak, biasanya selain menginap, para pengunjung atau para tamu itu cenderung mereka di sini selain kuliner ada fasilitas apa saja sih Pak? Kalau fasilitas sebelum pandemi kita ada rendam air panas belerang atau kita sebut onsen ya. Jadi ada onsen juga di sini untuk publik. Jadi ini kebetulan. Oh ini, tapi untuk selama pandemi ini pandemi masih tutup dulu. Oke. Karena satu kita juga ngikutin protokol kesehatan. Yang kedua orang masih agak takut-takut juga. Iya, benar. Tapi di sisi lain ada nih baju yang seperti Mbak pakai Yukata. ini. Betul. Iya. Ini cukup menarik karena perkembangannya awal memang untuk foto-foto. Tapi sekarang perkembangannya satu. Orang meeting udah pakai gini nih. Wah, keren berarti. Iya itu. Wedding udah banyak yang pakai gini di tempat kita. Oh, jadi ada penawaran khusus ya Pak Betul, ya? betul. Benar. Selain itu juga spot-spotnya yang bisa buat foto-foto Pak? Spot kita cukup banyak. Area kita ini 3,5 hektar. Jadi di ujung sana ada patungnya sumo. Oh ada ya? Iya ada. Oke. Terus di sana ada kebun bambu juga di sana. Ini yang paling favorit, Tori paling favorit. Iya, gerbang ini ya Pak, Betul. sama jembatan ya. Betul. Oke. Gitu. Pak, saya tertarik nih. Kalau melihat kan di sini juga ada cottage juga menginap. Untuk fasilitas cottage-nya seperti yang ada di belakang kita udah mirip-mirip banget kayak kita di Jepang nih Pak ya. Niagara kayak gitu-gitu. Iya. Bisa nggak sih Pak lihat fasilitasnya di sana Pak? Di dalam Pak? Bisa. Boleh? Bisa. Oke, sekarang saya akan ajak Pak Supri untuk melihat bagaimana sih cottage-nya dengan konsep Jepang ini. Mari Pak. Mari. Agak terjal. Pak Supri, ini nih kita sudah di salah satu cottage nih Pak. Untuk cottage-nya sendiri ini tipe yang apa nih Pak? Tipenya kebetulan di eksekutif. Kita ada dua tipe, satu deluxe, satu eksekutif. Oke. Cuman yang membedakan tuh jumlah kamar sama kamar tidur, kamar mandinya. Oh gitu. Ya. Berarti kita bisa lihat ke dalam ya Pak Bisa, ya seperti pasti. apa. Pak, ini saya tadi tertarik. Ini salah satu jacuzzi juga. Betul. Bisa berendam. Bisa. Jadi di Oke. sini untuk kalau istilah kita private onsen ya. Jadi untuk berendam pakai air panas belerang dan itu kita siapkan di setiap sore. Oh begitu. Iya. Mari Pak kita masuk. Mari. Wah silakan. menarik nih kalau kita nginep di sini kita bisa berendam bareng teman-teman di sini. Tapi karena pandemi berendamnya minimal 2-3 orang aja. Nah, mari Pak, bawa duluan Pak. Iya. Nah, ini di sini ada berapa kamar nih Pak? Ini ada 3 kamar tidur. Oke, Pak, ini di depan kita udah kayak meja ala-ala Jepang ya Pak. Betul. Bisa ngeteh-ngeteh gitu Bisa. kan bareng. Betul. Dikasih bantal. Kalau kalian lihat film-film Jepang dengan khas-khas rumah-rumahnya, kalau enggak Doraemon. Nah, di film Doraemon kayak gini nih. Nah, kalau kamarnya gimana nih Pak? Kamar untuk 3 kamar sebenarnya tematik banget ya. Tematik Iya, boleh banget. masuk Pak. Ya. Ini kamarnya nih. Ya. Memang beda dengan hotel-hotel pada umumnya karena memang Iya, kita tematiknya ke tradisional Jepang. Oh, pantas di sini nggak ada TV Iya, ya, Pak, ya, betul. fasilitas TV dan yang lain-lain bener-bener di sini tuh keluarga banget, family banget. Betul. Berarti yang jadi beda adalah ininya apa? Lantainya. Lantainya. Nah, lantainya kita tambahin namanya futong. Oh, Ya, semacam tikar kalau anyaman tikar gitu betul. ya. Yang dari Jepang. Kita datangin dari Jepang ini. Oh, ini made in asli Jepang Asli ya, Jepang, Pak? asli Jepang. Rasanya memang beda. Jadi rasanya lebih halus dan dia lebih hangat. Iya, dan lebih empuk. Betul. Terus kasurnya ini
Oh sorry, yang lantainya namanya tatami. Oh, tatami. Nah, tatami. Kasurnya namanya futong. Futong. Ya. Ini juga dari Jepang juga? Enggak? Betul. Oh, betul. Yang bikin beda apa, Pak? Dia walaupun tipis, dia bisa dilipat, tapi kekenyalannya, empuknya ini. Oh iya ya. Beda. Jadi sekilas kalau orang nggak ngerti dipikirnya kayak matras. Iya, tapi dia beda. Dia bisa digulung dan empuknya emang beda. Jadi nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras. Gitu. Wah, aduh, kalau kalian punya waktu untuk liburan, kayaknya kepingin nih liburan di sini. Wajib ini, wajib. Iya, bareng teman-teman, bareng keluarga ya Pak. Berarti 3 kamar dengan gaya khas Jepang seperti ini ya Pak? Iya, karena di Indonesia, Mari Pak. Satu kita kasih yang internasional matras, jadi matras yang tebal. Biasanya kalau yang sudah agak usia, dia kan susah bangun kalau terlalu pendek kan. Benar. Jadi kita kasih satu yang tinggi. Oh, ini tapi sama? Bukan, ini dari produk lokal. Oke. Jadi ini khusus untuk yang sudah berumur ya Pak? Betul. Dari sini makanya kita tambahin 1 kamar mandi khusus untuk yang sudah berumur. Betul, jadi dia nggak keluar masuk kan. Benar. Gitu. Oke. Berarti untuk Anda Sobat Berita Jatim yang ada di rumah, ini bisa menjadi salah satu referensi untuk liburan keluarga yang lengkap banget. Nginepnya dapat, spot fotonya dapat, instagramable, bisa diupload di semua sosial media, bisa diupload di platform kalian. Kalian juga bisa kuliner khas Jepang. Nah, saya ini beruntung tadi ketemu sama Pak Supri. Pak, saya terima kasih banget ya Pak ya. Sama-sama. Sudah diajak keliling salah satunya di cottage-nya ini. Betul. Saya boleh jalan-jalan yang lain, mencoba yang lain Pak? Silakan. Iya, terima kasih Pak. Mari. Iya. Selamat datang di Arashima, Jepang. Iya, bukan dong. Kita ini ada di Batu dan masih ada onsen. Tapi yang menarik, di sini juga ada hutan bambu yang kayak saya yang sebutin tadi, Arashima di Jepang. Nah, kalau di Jepang ada Arashima, di Batu ada onsen, dan di Surabaya ada hutan bambu keputih. Nah, pasti kalau kalian anak Surabaya udah pernah nih ya foto-foto di sana. Tapi saya ingin foto-foto di hutan bambu yang ada di The Onsen. Seperti apa? Nah, siapin kamera Anda atau enggak capture aja dari video ini. Kalau enggak, datang langsung ke sini. Yuk, cus! Tadi kita sudah berkeliling di taman bunga, kita juga ke hutan bambu. Sekarang waktunya kita coba kuliner yang ada di sini. Aduh, aku sudah bisa membayangkan sashimi, membayangkan sushi, ramen. Ada. Tapi dari tempat ini ke resto Jepangnya, kita harus butuh perjuangan jalan kaki. Ayo, demi makan Jepang. Nah, ini salah satu miniatur orang sumo. Nah, kalian tahu kan sumo itu apa? Sumo adalah salah satu olahraga yang paling terkenal di Jepang. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, kita keliling lagi. Jalan-jalan tanpa kuliner itu rasanya aduh bagai sayur tanpa garam. Tadi kita udah jalan-jalan, kita sewa nih pakaian khas Jepang ya kan, terus jalan-jalan foto-foto, habis itu menyusuri hutan, menyusuri taman ya kan. Nah, sekarang tiba saatnya saya akan ajak Anda mencicipi kuliner yang khas ya kan. Kuliner khas kali ini kita makan makanan khas Jepang ya kan. Apa, coba tebak makanan khas Jepang apa? Sashimi. Nggak ada di sini menunya sashimi. Di sini adanya sushi. Nama sushinya adalah Shake Three Angels. Mungkin karena
Sushi Three Angels ini adalah, ini sih kayaknya sushi goreng ya, sushi goreng tapi dia VG. Nah terus ada gyukari ramen. Nih gyukari ramen, ada spicy ramen. Dari baunya aja udah ya Allah kepingin dang tak capcus ya. Torikatsu kayaknya ini deh. Sama ini torikatsu, ini chicken teriyaki. Oke. Aduh, aku udah nggak sabar. Menu pertama yang pengen ku cicipi adalah chicken teriyaki dulu. Nih, ini ringan, menunya ringan. Nah, nih, bentar ya, saya coba dulu. Mohon maaf, krunya saya cicipi dulu ya. Jangan lupa untuk Anda tetap makan makanan sehat. Meskipun nih makan daging ayam, tapi di sini juga ada sayur. Kita harus makan sayur-sayuran di musim pandemi kayak gini. Supaya imun kita tetap terjaga. Perpaduan antara chicken teriyaki yang gurih banget, dia tuh nggak manis tapi gurih banget, dipadu sama sayur-sayuran yang dikukus. Sayurnya ada wortel, ada toge atau kecamba, ada sawi, ada kol atau gobis, dipadukan dengan ini jami soro. Sekarang kita coba sushinya. Ntar ya, kita inggirin dulu. Nih cuci cimili kita. Nah, saya itu salah satu orang yang suka banget yang namanya persusian, ya kan? Nah, kalau sushi goreng ini aku jarang banget makan karena dia gorengan sih ya. Tapi ini dalamnya sayur-sayuran nih. Dalamnya ini ada sayur, ada mentimun, terus crabs, kyuri, itu kayaknya nggak lepas deh sama ini kayaknya rumput laut. Yuk kita coba satu. Gede banget. Maaf ya kalau makanya langsung lahap gitu. Enak banget susinya, nendang banget. Dan kita akan coba ramen. Tunggu ya. Itu susah nih. Mohon maaf, ada pasti ngiler nih ya. Karena saya tidak suka pedas, jadi kita coba ya nggak pedas. Bedanya, ini ramennya kental banget ininya, kuahnya. Beda, kalau di Surabaya ada nih ramen tapi dia kuahnya yang encer gitu. Enak. Nah, tadi gurihnya dagingnya ini tuh daging fillet yang ada lemak-lemaknya dicampur sama rumput laut, tapi rumput lautnya tuh yang basah. Dan gila men, menggugah selera banget nih. Kalau kalian bingung cari tempat wisata yang lain daripada yang lain, yang bikin foto-foto secara tematik dari negara-negara lain, kalian bisa datang ke tempat ini. Dijamin kalian pasti kerasan meskipun nggak pakai nginep, ya kan? Jangan lupa tetap saksikan Jalan Sutra. Di setiap episodenya kita akan kasih referensi kuliner dan wisata yang menarik, iya kan? Dan jangan lupa subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share. Sampai jumpa.